Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar sejarah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang problem pembelajaran sejarah, pendidikan sebagai profesi, kurikulum sejarah, metode pengajaran, dan strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu problem pembelajaran sejarah dalam dunia. Pembelajaran sejarah yang terjadi di Indonesia diantaranya masalah model pembelajaran sejarah, kurikulum sejarah, masalah materi dan buku ajar atau buku teks, profesionalisme guru sejarah, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah masalah model pembelajaran sejarah. Menurut Hamid Hasan dalam Alfian 2007, bahwa kenyataan yang ada sekarang, pembelajaran sejarah jauh dari harapan untuk memungkinkan anak melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Mulai dari jenjang SD hingga SMA, pembelajaran sejarah cenderung hanya memanfaatkan fakta sejarah sebagai materi utama. Tidak aneh bila pendidikan sejarah terasa kering, tidak menarik, dan tidak memberi kesempatan kepada anak didik untuk belajar menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah. Problematika lainnya adalah minat baca peserta didik, karena sejarah kebanyakan berbentuk tulisan dan yang dipelajari tidak pernah dialami oleh peserta didik. Jika tidak ada ketertarikan untuk membaca dan memahami, maka akan sulit untuk mengerti sejarah. Cakupan materi sejarah yang sangat luas juga menjadi faktor lainnya. Terkadang peserta didik juga menganggap pelajaran sejarah bukanlah hal yang penting. Selanjutnya ada pendidikan sebagai profesi. Guru sebagai profesi adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas-tugas pokok guru telah diatur dan mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan serta peserta didik. Tidak bisa dipungkiri bahwa profesi yang paling banyak menggunakan jasa pendidik adalah guru. Tenaga mengajar sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Namun, mirisnya orang-orang yang masih menjadi guru honorer tidak mendapatkan gaji yang cukup, bahkan bisa dibilang kurang jika dibandingkan dengan tugas mereka yang begitu banyak. Tugas guru tidak hanya mengajar para peserta didik tentang pelajaran semata, namun juga mengajari mereka untuk mampu menyelesaikan masalah yang akan mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, guru juga berperan penting dalam membentuk karakter dan juga perilaku peserta didik. Yang selanjutnya pembahasan ketiga adalah kurikulum sejarah. Kurikulum adalah secara umum dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah rencana tertulis dan dilaksanakan dalam suatu proses pendidikan guna mengembangkan potensi peserta didik menjadi berkualitas. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dapat pula berisikan sumber belajar dan peralatan belajar dan program kurikulum. Sejak Indonesia merdeka telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum dan mata pelajaran sejarah berada di dalamnya. Akan tetapi materi-materi yang diberikan dalam kurikulum yang sering mendapatkan kritik masyarakat maupun para pemerhati sejarah, baik pemilihannya, teori pengembangan dari implementasi yang sering kali digunakan mendukung kekuasaan. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebutkan kemerdekaan. Ketika Orde Baru bermaksud menata kembali kehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan Pancasila UUD 1945, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk mendukung maksud tersebut. Tentu saja kurikulum sekolah dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 1986 yang berlaku pada masa awal Orde Baru, kemudian mengalami pergantian menjadi kurikulum 1975. Kurikulum sejarah juga mengalami penyempurnaan, demikian seterusnya terjadi
beberapa perubahan kurikulum yang kurikulum 1984, 1994, dan 2004. Kurikulum yang dipakai arahannya kurang jelas dan sangat berbau politis, artinya kurikulum yang digunakan tidak lepas dari adanya kepentingan dari rezim atau pemerintah yang berkuasa. Sejarah dijadikan alat untuk membangun paradigma berpikir masyarakat mengenai perjalanan sejarah bangsa. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam model pembelajaran terdapat unsur filosofi atau teori yang menjadi landasan atau ruh dari rumusan teoritis dan praktis sebuah metode pembelajaran, rumusan teoritis metode pembelajaran, dan prosedur praktis penerapan metode pembelajaran. Ada beberapa macam metode pembelajaran, di antara lain model pembelajaran example non-example. Model pembelajaran ini menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Yang kedua ada model pembelajaran picture and picture. Adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada pembelajaran kooperatif script. Adalah model pembelajaran yang menghadirkan interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan siswa melalui pencarian ide atau gagasan baru dari apa yang mereka pelajari, kemudian menyimpulkannya secara lisan. Metode mengajar yang digunakan guru dalam setiap pertemuan kelas bukanlah asal pakai, akan tetapi setelah melakukan seleksi dan berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Oleh karena itu, ada beberapa masalah yang harus dipahami dalam pemilihan dan penentuan metode dalam kegiatan belajar mengajar. Antara lain yaitu 1. Nilai strategi metode, 2. Efektivitas penggunaan metode, dan ketiga, pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran. Strategi belajar mengajar sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kegiatan guru saat merancang pembelajaran amatlah krusial. Salah satu bagian dari kegiatan merancang pembelajaran ini adalah menentukan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan tentunya banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan, misalnya jika strategi pembelajaran memiliki sisi positif dan negatif. Perlu diketahui apa sisi negatif dan positifnya agar mudah dipahami. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan metode pembelajaran ini, yakni kelebihan dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Yang kedua, guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Kekurangannya yaitu yang pertama, materi yang dipahami siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Yang kedua, tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Yang ketiga, siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan cara penyampaiannya kurang menarik. Yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Kelebihan dari metode ini adalah siswa tidak akan ketinggalan pemahaman
karena penjelasan disertai dengan latihan. Yang kedua, ada proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Yang ketiga yaitu dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola pemikirannya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, dan juga tempat. Jika tidak, justru akan berdampak pada efektivitas proses pembelajaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus. Yang ketiga, strategi pembelajaran metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihan dari pembelajaran metode diskusi adalah yang pertama dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatannya. Yang kedua, yang pertama dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua dapat melatih siswa untuk saling menghargai pendapat orang lain. Kekurangan dari pembelajaran metode diskusi yaitu yang pertama, kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, seringkali ada perbedaan pendapat berujung menjadi emosi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, salah ucap ataupun salah perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beat nuts, Mr. Meth.